Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akhrijna bit taqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman zakiyya. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa qadral mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita sama-sama melangkahkan kaki kita menuju tempat di mana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini mendapat wasilah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam sama-sama kita limpahkan kepada junjungan bagi alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak menuntut apa-apa dari kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ibadah ini terbagi dua, ada yang ibadah yang dikerjakan dengan anggota badan kita. Ada ibadah yang kedua, ibadah cukup dengan berpikir saja, tidak dilakukan dengan anggota badan kita. Yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan kita, di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah yang dikerjakan dengan anggota badan kita. Ketika takbir kita mengangkat tangan kita, ketika kita sujud kita membungkukkan dada kita, sampai ketika kita tahiyat kita duduk bersimpuh, sampai terakhir yaitu kita duduk mengucapkan salam. Itu yang dikerjakan dengan anggota badan. Yang kedua, ibadah yang dikerjakan dengan badan di antaranya adalah puasa. Puasa pun sama. Sebab dari pagi sampai sore kita menahan lapar, capeknya luar biasa. Ada lagi yang lebih capek lagi adalah ibadah haji. Walaupun memang ini hanya dikhususkan bagi yang mampu, bukan sekedar harta kita, akan tetapi dengan tenaga kita. Semua ibadah yang dikerjakan oleh kita itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Pahalanya besar. Namun ada lagi pahala ibadah yang paling besar, bahkan melebihi ibadah yang dikerjakan oleh badan kita. Apa itu yang saya muliakan? Yang kedua ini ibadah ringan, tidak memerlukan tenaga,
tidak capek, cuma melamun. Melamun bisa jadi ibadah, tapi bukan sekarang melamun. Jadi melamun itu enggak bayar, enggak capek, sambil nyantai, tapi jadi ibadah. Bahkan pahalanya bisa mengalahkan ibadah yang dikerjakan dengan amal ibadah kita. Ada 4 yang termasuk melamun itu ibadah. Pertama apa ibu yang saya muliakan? Pertama, gomel iyah, bingung memikirkan keluarga. Kan melamun. Pagi-pagi kita bangun, masak apa ini? Mau bikin kopi, kopinya enggak ada. Mau apa, masak yang enak-enak, duitnya enggak punya. Bagaimana ini nanti siang makan buat anak, buat suami? Itu jadi ibadah. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ngelamun tersebut bakal jadi penghalang pintu surga. Neraka yang sekarang dibuka akan ditutup oleh Allah buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka pagi-pagi melamun. Udah bangun tidur dulu pada melamun. Kan biasa itu ya. Kalau pagi itu kan bikin rencana gitu. Kalau bapak sore kerja apa besok ini. Kalau udah kerja nanti gak punya duit, kalau gak punya duit anak gak jajan, istri di rumah gak masak. Padahal sambil duduk, sambil ngopi, sambil merokok. Jadi ibadah. Ibu-ibunya kan ya, itu kan baru melakukan ibu, belum dikerjakannya. Kalau mengerjakannya itu dari pahalanya beda. Bangun tidur dan bangun, langsung ke sumur, ambil air wudhu, sholat subuh dulu. Habis sholat subuh, ibu-ibu masak apa ya? Akhirnya ambil enceng, nyalain gas, taruhin minyak, bumbu diaduk, akhirnya taruhin nasi, kan diaduk-aduk namanya nasi goreng. Ya. Ngaduk-ngaduknya itu pahala. Ngaduk nasi goreng itu pahala itu. Sebab kalau dari aduk-aduk bahaya, gosok, akhirnya bukan jadi pahala, ya dapat marah kita. Pasti makan nasi ini bau gosok. Ngaduknya sekali aduk dicatat oleh Allah. Ditaruh diciduk, ditaruh di piring dapat pahala. Nyicipnya pun nyicip dapat pahala. Sebab kalau diciduk dapat hasil pahala lagi beri. Itu kerjaannya. Habis goreng nasi, ngambil bak, kumpulin baju kotor. Terus bulan yang nggak punya mesin cuci digilas, yang masih punya mesin cuci dimasukkan ke mesin cuci, dicolokkan listriknya, diputer, nyala, puter lagi, diangkat, bersih, kering, jadi pahala juga. Itu pekerjaan itu. Maka melamunnya ini, ibu-ibu pagi-pagi sudah mikirin keluarga, bagaimana kalau enggak goreng nasi nanti anak sekolah jadi lapar. Mikir ini hanya satu petunjuk, enggak goreng nasi. Ya, jadinya pahala itu menjadi siksa nantinya. Jadi melamun itu keluarga, sakral minanar bakal ditutup pintu surga buat kita. Malahan ditutup Rasul ngomong begini. Kata Rasulullah,
dan mati hidup. Barang siapa yang tidak bingung, tidak pusing memikirkan keluarga, maka orang tersebut tidak ada bagian masuk surga. Hidupnya nyantai, tidak pernah pusing, maka tidak ada bagian masuk surga. Udah pokoknya tiap hari pusing terus, biar surganya itu mewah. Artinya harus berusaha gitu. Yang kedua, melamun dapat pahala. Apa itu? Kita duduk manusia kan suruh ibadah sama Allah, tapi Allah mempersilahkan setan untuk menggoda kita beribadah. Allah nyuruh kita ibadah, tapi di samping lain Allah mempersilahkan setan untuk menggoda kita. Kalau kita udah tuh kalau suruh ibadah setan dipraktek, setannya dikerjakan, jangan biar kuliah, jangan berkuliahan, jangan goda kita biar ibadah kita yang tenang. Ternyata berlawanan dengan perintah dengan hambatan ibadah kita. Mikirin pagi-pagi yang saya berangkat, habis sholat subuh. Ya Allah, tadi sholat saya itu benar apa enggak ya? Sholat kita itu sudah rapi apa enggak? Sholat kita udah sempurna apa belum? Kata kita mah sudah pas, bacaannya sudah rapi, tapi ternyata ada setan datang. Kira-kira di dalam sholat saya menggoda setan enggak ya? Mikir begitu gitu. Mikirnya itu ibadah. Bisa enggak melawan godaan setan? Padahal kita bisa duduk, capek dulu, cuma duduk mikir, bisa enggak melawan setan? Bisa enggak menghalangi godaan setan? Itu ibu-ibu pahalanya lebih besar daripada kita ibadah 60 tahun. 2 menit kita mikirin ibadah kita benar itu. 2 menit, semenit itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 60 tahun. Ya 2 menit kan udah capek gitu. Kita kadang-kadang maaf ibu-ibu tidak pernah mikirin masalah ibadah kita. Sebab kita mah kadang-kadang kalau udah salat ya udah, alhamdulillah sudah sholat. Belum pernah mikirin bagaimana sholat kita benar apa enggaknya. Kita puasa, alhamdulillah sebulan suntuk kita puasa, enggak batal. Enggak mikir di dalam sholat puasa itu puasa kita udah benar apa belum. Yang haji, alhamdulillah saya memang gelarnya sudah haji 3 kali, kalah sama Haji Muhyiddin mah. Tapi tidak pernah melaksanakan haji itu dipikir benar-benar apa belum haji kita. Maka yang pikiran seperti itu yang bisa mengalahkan ibadah 60 tahun. 2 menit ibu jangan lama-lama. Dapat berusaha dan khairul min ibadah di sini hasanah. Berpikir 2 saat, 1 saat saja itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kalau yang sekarang umurnya sudah 50 tahun, maaf, ada yang umurnya 50 tahun ada. Umur 50 tahun masa potong balik 15 tahun. Berarti tinggal 35 tahun. 35 tahun ini kira-kira siang malam itu digunakan ibadah surga penuh apa enggak? Enggak, ya. Sehari semalam 24 jam. Jadi semalam 24 jam. Allah kasih
kasih tugas sama kita sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu kira-kira kalau kita sholat zuhur ada setengah jam, 10 menit, 5 menit kira-kira lamanya. 5 menit, ada yang 10 menit, kalau yang setengah jam itu ketiduran. Pas sujud ketiduran. Paling lambat 10 menit, paling cepat 5 menit. Taruhlah 10 menit itu. 24 jam kita sholat satu waktu 5 menit. Berarti kalau 10 dikali 5 berarti 50 menit. 50 menit ini belum sejam-jam aja, sebab 1 jam 60 menit. Sedangkan sehari semalam kita hidup 24 jam. Kira-kira yang 23 jam 10 menit itu kemana? Dikali 35 tahun. Ternyata yang buat ibadah kepada Allah, ibadah sholat cuma 24 jam, yang kita bikin sholat cuma 50 menit. Banyak yang waktu yang terbuangnya, ya banyak terbuangnya. Jadi kalau yang kita memikirkan saja bagaimana ibadah kita benar apa enggaknya, ya itu dikasih umur 60 tahun umpamanya buat ibadah semua. Kalau begitu jangan sholat, jangan ngaji, ngelamun aja. Dasar ngelamun ini 2 menit aja pahalanya 60 tahun ibadah. Istirahat, jangan sekalian, jangan 2 menit, 3 jam ngelamun. Paling-paling sadar duduk rumah apa ini. Maksudnya lanjut lah. Makanya Rasul itu jangan lama-lama kalau ngelamun. Lanjut. Yang ketiga, ibu-ibu melamun tapi jadi ibadah. Apa melamun? Gomul malakil maut. Apa malaikat maut mikirin? Malaikat maut dia luruh. Malaikat maut ini setiap waktu menuntut roh kita. Pernah enggak ibu-ibu lagi duduk mikirin kematian? Lagi nyata ini, lagi nyata ini. Mau makan di depan sate, daging, larapnya ada, ya sambelnya sudah luar biasa. Kita di depan makanan mikirin mati, pernah enggak? Paling-paling kita mikirin mati, tetangga meninggal, ingat mati itu. Ketika kita takziah, lihat sosok manusia berbaring tanpa nyawa, baru kita pikir, ya Allah, kayaknya saya juga kapan-kapan begitu. Baru bisa ingat ketika kita melihat orang meninggal. Tapi kalau kita lagi naik dorang, ya, dorangnya umpamanya pelan, cepet. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu, ya ada yang biasa suka musik, mangga musiknya clear, mangga ada musiknya. Kalau kita lagi naik doang, gak ada musik, yang mikirin musik aja, baru mikirin mati. Bingung setiap hari bu, ini malaikat mau setiap hari ngincar kita terus. Mau berangkat dari rumah dilihatin, kata malaikat mau kemana? Jadi panjang terus. Dilihat lagi catatannya, oh masih jauh orang kalian mah. Itu malaikat mau. Datang lagi rombongan itu dari mana? Itu dari kalian mau ngaji. Lihat lagi catatannya, apa dia itu? Oh masih jauh dia mah. Orang kalian mah masih jauh. Tapi jawab programa. Ya itu jawab programa gitu. Ya.
malakil maut, ya, malaikat maut selalu mengejar. Cuma ibu-ibu yang saya muliakan, kemanapun kita lari, kemanapun kita sembunyi, bakal ketemu. Saya cerita ibu-ibu zaman dulu ada yang namanya Abid. Abid ini satu julukan bagi orang yang ahli ibadah. Kalau tukang itu beda, tukang ibadah, tukang ngaji. Kalau disebut tukang kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Kalau tukang dagang, kadang-kadang dagang, kadang-kadang ada liburnya ke dagang. Tapi kalau ahli mah sudah ilmunya tahu, ibadahnya enggak berhenti-berhenti. Ini Abid ibu saking kuat ibadahnya sampai dapat keistimewaan dari Allah. Itu yang bertamu itu bukan sekedar manusia, tapi malaikat pada datang. Malaikat pada datang saking dimuliakannya, pengen bersilaturahmi, pengen berziarah kepada si Abid tersebut. Suatu hari yang datang itu bukan malaikat rahmat, sampai malaikat Israfil pun pengen berziarah, minta izin sama Allah, ya Allah, yang lain malaikat diizinkan diizinkan untuk berziarah kepada hamba-Mu ahli ibadah. Maka pada hari ini saya izin, kata malaikat maut ini ibu. Kata malaikat maut, izinkan ya Allah, saya pengen berziarah ke hamba-Mu yang ahli ibadah itu. Akhirnya diizin oleh Allah, datang malam-malam. Assalamualaikum. Kita terok pintunya, pas dibuka dia kan ada ibu, dia kan ada asap itu. Sebab malaikat maut itu kalau datang itu berupa jenis, ganti rupanya. Maka kita silakan masuk, ditanya ini dari mana dan siapa, ada keperluan apa. Biasanya kalau begitu, kalau datang, saya itu utusan Allah kemari. Terus saya namanya nggak ada di dunia mah, nama saya nggak ada yang sama di dunia mah. Orang kalian nggak ada yang namanya Israfil, nggak ada. Sampai mau namain anaknya pun Israfil ditolak sama Ustaz Muhammad. Israfil jangan, takut nanti kalau sudah dewasa kamu keluar keluar. Akhirnya Assalamualaikum, pada luar sampai ini Israfil bisa lurah. Kalau dibilang ini Israfil, nama saya kata Israfil, nama saya Israfil. Wajar dulu masih banget. Siapa? Israfil. Israfil yang mana? Yang tukang nyabut nyawa orang kalian. Memang kalian yang nyabut apa? Israfil kan sama. Yang tukang nyabut nyawa orang kalian. Israfil. Terus kesini mau apa? Tugas apa-apa? Untuk saat ini tidak. Sekarang saya pengen berziarah aja, dengan bersilaturahmi aja. Alhamdulillah. Artinya masih ada kesempatan ngobrol-ngobrol itu. Si Abid sama malaikat Israfil ngobrol, akhirnya pamitan. Sudah cukup, mau balik lagi sebab banyak tugas. Akhirnya ketika mau keluar rumah, ini si Abid panggilin, Israfil tunggu dulu. Nanti lain kali kalau mau kemari lagi, jangan kayak gini ya. Artinya kalau mau kemari lagi, nanti utusan dulu, kasih kabar kepadaku bahwa kamu bakal datang ke rumahku. Maksudnya kalau Israfil mau datang lagi tugas, supaya dikirim utusan. Ya udah kata Israfil, kalau begitu mah nanti sebelum saya datang kirim utusan dulu, berangkat. Jelang berapa tahun malaikat Israfil datang lagi. Wah, lagi baik itu. Jangankan Israfil yang datang, juga kering datang ada kaget gitu.
Malam-malam assalamualaikum, waalaikumsalam, apa ini racing di Pedoran kan kaget dari Israel. Datang lagi Israelnya, kaget lagi. Ngomong Israel, kan lagi dulu saya pesan, kalau mau kemari, tolong kirim utusan dulu biar sayanya siap-siap. Kata Israel, kan udah. Sebelum saya datang, saya kirim utusan dulu. Mana kata si Habib ini? Belum ada yang datang. Cuma di situnya aja nggak sadar. Padahal setiap saya mau nyambut nyawa manusia, itu utusan saya sudah datang duluan. Ibu pernah ibu punya keluarganya meninggal, datang utusan Israel pernah. Orang sebenarnya mau datang ibu. Kata Israel sebenarnya mah udah datang duluan, cuma nggak sadar. Kata si Abid apa? Ya, utusannya. Dulu kan di situ kan nggak pernah sakit kepala kan? Iya. Sekarang pernah sakit kepala. Itu utusan saya. Dulu kan di situ kan rambutnya hitam kan? Iya. Sekarang putih. Itu utusan saya. Jadi kalau yang dulunya hitam sekarang rambutnya putih. Siap-siap udah datang utusan itu. Ada yang suka sakit kepala ada. Yang udah datang utusan itu siap-siap. Yang kakinya suka lebar ada. Dulu mengatakan itu utusan itu harus siap-siap. Ternyata ibu-ibu utusan Israel sudah sering datang sama kita. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang kakinya sakit, kadang-kadang jalan ada yang dulu mah paling dulu, kalau jalan sekarang mah paling belakang. Ya. Itu utusan-utusan Israel sudah datang sama kita, tinggal kitanya siap-siap. Sadar ketika kita ngambil sisir, ketika sisir rambut kita pas ada yang rontok, wah ini putih ini. Berarti dulu sadar kita, oh udah ganti. Yang dulunya kita dulunya hitam, biar apa kita dulunya, ya, yang dulunya putih, ya, yang dulunya hitam kita pindah, dulunya hitam dulunya putih. Ya. Terus lagi yang dulu mah ibu-ibu, ya, dulu mah kita mau ke Pancong jalan kaki ya enggak, udah banyak kendaraan. Ini yang udah sepuh-sepuh. Mau ke Pancong jalan kaki, sekarang mau boro-boro ke Pancong, mau ke warung aja yang jaraknya 100 meter jalan kaki itu, ya, nyampe itu gak buru-buru pergi, ngasok dulu ngatur nafas. Ya, utusan itu, utusan. Makanya pada kenapa ketika kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah kita jawab tadi, ya, telah pulang ke rahmatullah, pasti kita tanyakan memang tadinya kenapa, sakit apa-apa. Oh dia mah sakitnya udah lama, tahu-tahu sama Panu, nggak itu Panu dibawa, ya, biar ada komplit kan ya, kan misalnya begitu. Ya. Jadi kebanyakan meninggal dunia itu karena sakit dulu. Nah sakit ini adalah utusan malaikat Israel. Ada yang meninggalnya ini secara tiba-tiba kecelakaan. Itu pun utusan Israel sudah datang. Kenapa? Yang seharusnya mah nggak berangkat, kata Tuhan sudah berangkat. Yang biasanya nyantai, ini mah buru-buru gas terus motor. Ya, udah datang itu. Jadi setiap Israel itu datang ke manusia untuk mencabut nyawanya, sebelum Israel utusannya sudah datang sama kita. Ya, rambut sudah putih, tenaga sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang. Kalau yang tulisan dulu maka dari kejauhan jelas, sekarang mah ya udah pakai kacamata juga ganti lagi.
tulisannya kembar. Ya. Terus dulu makan itu ibu sepiring aja 2 menit, sekarang mah setengah jam. Dulu mau makan daging paling enak, sekarang mau dimakan keluar itu lagi. Ya, makan disoroin kacang, dulu mah paling satu cerobong habis. Sekarang memakan satu aja, lari ke kanan, lari ke kiri. Kalau begitu itu utusan malaikat Israfil itu Bu. Ya utusan Israfil. Ya, kita harus sadar. Nah, biar jadi ibadah nih Bu. Kalau sudah tahu utusan Israfil sudah datang sama kita, silakan mengaku ibunya. Mengaku, ya Allah, saya ini sudah tua, tenaga sudah berkurang, makan pun di rumah enak, sekarang ya, jangankan nggak ada lauknya pun nggak enak, yang gecol terus, duduk sekarang geser terus, ya, kadang-kadang kakinya ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke depan, kalau ke belakang menggerak. Berarti ya Allah, berarti saya ini ya. Apa tahun depannya lagi bakal dipanggil oleh Allah. Bagaimana kalau kita duduknya bukan di majelis taklim? Mending lagi duduk di majelis taklim. Coba kalau duduknya lagi nonton Allah. Ibadah kita ada itu. Cuma mikirin begitu jadi ibadah. Siapa yang orang berpikir seperti itu, maka umur yang 50 tahun buat maksiat sama Allah dengan berpikir 2 menit saja tentang kematian, itu bakal dihapus semua dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dosa dari mulai paling 30 tahun kita maksiat sama Allah, dengan berpikir 2 menit memikirkan kematian kita, dosanya dihapus oleh Allah, hilang semua. Alhamdulillah. Coba ya. Iya, orang yang mikirin tentang datangnya kematian itu mikirnya jangan lama-lama, cuma 2 menit. Itu dosa dari semenjak kita dicatat amal kita dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang 2 menit mikir semua ya, jadi cuma berpikir aja ya, berpikir bagaimana. Artinya bukan nyuruh kita itu cepat-cepat mati ya. Harus ingat maksudnya ya. Jadi mikirnya itu mikir yang positif biar jadi ibadah ya. Biar dari ibadah. Jangan kita suruh mikir bapaknya bocah baik, ya mikir apa udah tua, masih lakunya kayak muda baik, ya. Rambut udah putih begitu, masih dengan kayak kulit baik, ya. Masih ke rumah jaga terus. Baru mikirnya nyuruhnya begitu. Jadi gomu malakil maut, ya gomu malakil maut. Sebab apa itu yang saya muliakan? Nih, dalam satu kitab diterangkan ibu-ibu, kalau orang mau meninggal dunia, sebab Allah itu menciptakan sebuah pohon, yang pohonnya ini banyak cabangnya, banyak daunnya. Dari setiap daun pohon itu masing-masing ada namanya. Makhluk manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu namanya ada di daun yang ada di pohon itu. Yang ada di sini ada namanya itu. Ya. Di pohon itu ada masing-masing namanya. Ada yang namanya Siti, ada tulisan Siti. Ada yang namanya Hindu, ada itu. Terus alamat-alamatnya di situ. Maka ketika orang tersebut sudah mendekati kematian jarak 40 hari kematiannya, itu daunnya jatuh.
Kelayang jatuh di pangkuan malaikat Israel. Jatuh di dekat pangkuan malaikat Israel. Diambil itu daunnya, dibuka. Oh, ini kata malaikat Israel. Ya, dilihat alamatnya. Ya, pinggir Pulau Damar, Malon, terus. Jadi ada alamatnya, ada jamnya, ada bulannya. Ternyata pas itu, oh iya, belum mati belum, orangnya masih sehat, masih ngaji terus, ngaji terus. Tetap ada masih 40 hari. Oh, sehari. Makanya ibu-ibu nih, maaf. Kadang-kadang orang yang sudah meninggal dari jarak tersebut itu sebelum meninggal itu kadang-kadang ada omongan yang lebih paham. Setelah meninggal baru paham. Kemarin dia ngomong begitu. Terus yang biasa-biasanya datang ke rumah dia datang pas orang meninggal. Nggak biasa-biasanya. Jadi dikasih oleh Allah sesuatu yang tidak dipaham dengan orang yang lain. Kadang-kadang ngomong sama anaknya, Neng, ya, kalau umpamanya ya, emak nggak ada umur, emak pengen anu, ya. Kadang-kadang ngomong begitu. Apa mau begitu ngomong begitu? Pas besoknya meninggal dunia baru paham. Kalau orang tua ibu ya, lagi orang tua yang laki-laki meninggal yang kemarin itu sore itu ngomong, sore kita meninggal malam Kamis pagi subuh, sorenya ngomong anak saya mangkok yang pondok yang kecil, biang yang pertama itu yang kecil, kata apa? Ya kayaknya enggak punya pertua, jadi udah terasa, ya, udah terasa. Jadi udah terasa dulu. Dipanggil saya ke sorenya, ngomong apa pengen ngomong, pesan kepada cari untuk Allah ya, yang dicintai Allah udah segitu aja. Itu terakhir gitu. Ya. Subuh itu meninggal, sorenya itu udah segitu aja. Cari yang ridho Allah, cari yang dicintai Allah udah segitu aja. Terakhir. Jadi pesan-pesan yang luar biasa, kata-kata sederhana tapi dalam, ya, nggak harus sholat, nggak harus haji, cuma begitu aja itu. Jadi setelah 40 hari berjalan, kadang-kadang mulai proses tenaga berkurang, sedikit, ya, berkurang, akhirnya mulai dari dari tenaga pun sudah berkurang. Ketika datang waktunya baru malaikat Israel turun, karena sudah melihat catatannya tanggal sekian, bulan sekian, ya, hari sekian, jamnya sudah ditentukan, nggak bakal mundur, nggak bakal maju lagi. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan daun-daun yang ada nama kita mudah-mudahan masih kuat, nggak buru-buru rontok dulu, ya. Tapi begitu nggak harus yang tua, yang muda pun kadang-kadang jatuh daunnya itu, ya. Baik, ya, baru. Jadi kadang-kadang yang muda berjatuh, ya. Jadi kita siap-siap, silakan melamun, tapi melamun yang positif, yang bisa jadi ibadah, yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa menutup pintu neraka buat kita.
Jadi ibadah melamun merupakan dari ibadah. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita kerjakan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai catatan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah, urusan ekonomi, urusan ibadah, dan urusan yang lainnya yang selalu dapat ridho dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita sama-sama kita doakan saudara kita Nurina yang saat ini katanya lagi di luar ICU. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama Allah dijabah, akhirnya diberikan kesehatan oleh Allah yang bisa kumpul dengan keluarganya. Sebab ini saya muliakan walaupun memang sudah di luar ICU, kalau Allah menginginkan sehat tidak ada yang mungkin. Apalagi dibantu dengan doa, mudah-mudahan ya kita dapat hadiah sehat buat Nurina yang lagi di luar ICU. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqsam tayyibin. Allahu بإجازة وبقدرة وسلطان إنه بجلال وبلا إله إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa shfa'na qurbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.